Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang materi strategi bersaing bisnis baru. Sebelum itu, saya selaku perwakilan kelompok 4 akan memperkenalkan teman-teman yang akan presentasi. Yang pertama, ada Putri Nurlita Anggraini, NIM 19030192. Dan yang kedua ada Firdaus Ilyas Nurdika 1903011115. Yang ketiga ada Nur Safira Aulia 1903011122. Yang pertama, pengertian dan prinsip-prinsip manajemen jasa. Manajemen jasa merupakan suatu fenomena termasuk aspek-aspek pemasaran dari sebuah bisnis jasa pada setiap organisasi yang menekankan pentingnya hubungan perusahaan dengan konsumen atau organization customer relationship dan sangat penting. Artinya yang menekankan pendekatan orientasi konsumen atau market orientasi. Pemahaman mengenai manajemen jasa dan prinsip-prinsip manajemen jasa sebagaimana manajemen produk sangat penting, artinya dalam pengambilan keputusan. Perilaku organisasi dan menyusun strategi bersaing, sebenarnya yang dimaksud dengan manajemen jasa adalah pendekatan manajemen dalam bisnis jasa, di mana aplikasi dari prosedur maupun prinsip-prinsip manajemen disesuaikan dengan sifat-sifat jasa dan sifat-sifat pesaing jasa. Next. Menurut Kenneth Andrew 1971, konsep strategi kooperatif strategi adalah pola, sasaran, maksud atau tujuan, dan kebijakan serta rencana-rencana penting untuk mencapai tujuan itu, yang dinyatakan dengan cara seperti menetapkan bisnis yang dianut atau yang akan dianut oleh perusahaan dan jenis atau akan menjadi apa perusahaan ini. Prinsip-prinsip manajemen. Yang pertama, persamaan keuntungan dan logika bisnis. Pandangan prinsip pertama dijelaskan mengenai cara untuk merencanakan keuntungan dengan penggunaan sumber logistik yang ada. Sesuai dengan prinsip ini, keuntungan hanya akan diperoleh apabila semua sumber logistik yang diarahkan untuk memberikan kualitas jasa sesuai dengan penilaian konsumen. Untuk itu, keputusan-keputusan efisien, baik efisien internal maupun efisien eksternal hanya terintegrasi dengan baik. Artinya, apabila perusahaan ingin memperbaiki keputusan-keputusan di bidang internal, misalnya menaikkan gaji dan kesejahteraan karyawan, keputusan ini harus sejalan dengan keputusan untuk meningkatkan kepuasan konsumen atau eksternal melalui pelayanan yang lebih baik. Yang kedua, ada otoritas pengambilan keputusan, yaitu dalam hak atau otoritas dalam pengambilan keputusan haruslah dapat didesentralisasi, ya, yang berarti keputusan-keputusan penting diserahkan kepada personal yang melakukan kontak langsung dengan konsumen. Yang ketiga ada fokus organisasi. Struktur maupun pelaksanaan fungsi-fungsi organisasi harus ditunjukkan kepada pengerahan atau mobilisasi sumber-sumber daya seperti manajemen dan staf yang bertugas di belakang atau back office. Hal ini menyaratkan suatu bentuk struktur organisasi yang lebih datar yang tidak terlalu banyak memiliki birokrasi. Prinsip yang keempat, fokus pengawasan. Pada pendekatan manajemen biasanya sistem supervisi lebih ditekankan kepada pengadilan mutu dan membandingkan antara standar yang telah ditetapkan dengan pelaksanaannya. Yang kelima, sistem penghargaan.
Pada umumnya, pada sistem penghargaan atau reward system dalam manajemen jasa berkaitan dengan cara melakukan supervisi. Seperti telah dijelaskan pada prinsip keempat, reward system didasarkan kepada kualitas jasa yang diberikan, yang ukurannya adalah kepuasan konsumen. Yang keenam, fokus pengukuran. Cara mengukur atau ukuran-ukuran yang dipakai dalam melaksanakan prinsip-prinsip monitoring ataupun prinsip pemberian penghargaan haruslah jelas dan selalu dikembangkan agar ukuran-ukuran ini dapat disesuaikan dengan kondisi atau waktu. Next, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. 2. Ciri-ciri lingkungan bersaing bisnis jasa. Ciri-ciri lingkungan bersaing bisnis jasa. Yang pertama, relatively low overall entry barrier. Artinya, bagi orang-orang yang ingin ikut bersaing dalam industri jasa lebih mudah karena penemuan di bidang bisnis jasa tidak bisa dipatenkan. Hal ini menyulitkan bagi pemilik usaha-usaha tertentu karena bisnisnya sangat mudah ditiru oleh pihak lain. Meskipun demikian, ada kalanya bagi bisnis jasa tertentu seperti lokasi hotel atau resort yang sangat spesifik. Misalnya, hotel The Club Med di Pulau More, Polinesia, atau pantai Bali dengan kekhasan Bali yang tidak ada duanya di dunia, merupakan suatu bentuk pelayanan yang tidak mungkin ditiru, karena memang khas. 2. Minimal opportunity for economies of scale. Kondisi dalam bisnis jasa di mana produksi dan konsumsi dilaksanakan pada waktu yang bersamaan. Tidak memungkinkan dilaksanakannya skala ekonomi yang lebih efisien. Pengecualian dari kondisi ini mungkin dapat dilakukan oleh usaha-usaha franchise dengan konsep biaya iklan dan biaya distribusi bersama, sehingga peluang untuk melaksanakan skala ekonomi biaya rendah masih bisa dilakukan. Skala ekonomi ini memungkinkan biaya dapat ditekan, pemesanan jasa tertentu seperti pemesanan tiket dapat dilakukan melalui telepon atau jasa internet tanpa mendatangi agen travel bureau ataupun si agen yang harus mendatangi calon konsumen sehingga biaya personal dapat berkurang. 3. Erratic sales fluctuation. Permintaan jasa pada umumnya sangat tergantung pada waktu, seperti menit, jam, hari, atau musim, sehingga sulit untuk diperkirakan atau diramalkan sebelumnya. Hal ini menyulitkan untuk membuat perencanaan yang baik sebagaimana dapat dilakukan dalam bisnis produk. 4. No advantage of size in dealing with buyer or supplier. Beberapa bisnis jasa kecil sulit memanfaatkan peluang untuk menekan pembeli para pemasok yang dominan. Mereka terpaksa mengikuti keinginan para pembeli atau para pemasok, baik dalam soal harga maupun penyediaan fasilitas-fasilitas lainnya, kecuali untuk perusahaan-perusahaan yang besar. Misalnya McDonald yang menguasai pasokan daging atau Hotel Marriott yang dapat mengontrol pemasok, atau Springbed untuk keperluan hotel karena pesanan mereka yang cukup besar. 5. Product substitution. Inovasi di bidang produk kadang menyebabkan persaingan baru di bidang jasa. Misalnya, seorang ibu atau calon ibu dapat mengetahui atau melakukan tes apakah dia hamil atau tidak dengan menggunakan suatu alat pengetes kehamilan, tanpa pergi ke rumah sakit untuk memeriksa sebagaimana cara-cara lama. Produk-produk pengganti ini merupakan tantangan yang berat bagi bisnis jasa tertentu, karena barang-barang baru ini biasanya merupakan alternatif yang jauh lebih murah dan sederhana. 6. Customer loyalty. Customer loyalty. Perusahaan-perusahaan yang sudah lama berdiri dan memiliki jasa personal menimbulkan konsumen yang loyal, di mana hal ini menyulitkan bagi perusahaan baru untuk masuk. Mereka biasanya memiliki peralatan-peralatan komputer khusus, sehingga memungkinkan mereka secara terperinci memenuhi kebutuhan konsumennya, baik kebutuhan sekarang maupun kebutuhan-kebutuhan baru lainnya. Loyalitas konsumen dalam hal ini sangat kuat, sehingga sangat sulit bagi perusahaan jasa untuk memasukkan penawarannya. Misalnya, sebuah perusahaan pemasok kebutuhan rumah sakit tertentu dapat menentukan terminal komputernya pada rumah sakit tersebut. Sehingga kapan saja rumah sakit membutuhkan produk atau jasa-jasa lainnya,
Ia dapat memesan langsung serta langsung pula dapat dipenuhi oleh pemasok khusus ini. 7. Exit barrier. Perusahaan jasa contohnya. Rumah makan keluarga tidak menghentikan usahanya meskipun penjualan sangat kecil, bahkan tidak mendapatkan keuntungan sama sekali. Mereka tidak mungkin keluar dari usaha tersebut meskipun rugi. Akan menimbulkan sedikit masalah dengan pemberhentian karyawan yang juga adalah anggota keluarga. Contoh lain adalah toko barang antik, di mana pemiliknya adalah seorang yang memang senang atau puas dengan usahanya, meskipun tidak terlalu berorientasi kepada keuntungan, adalah barangnya ada yang menyukai dan dapat dijual meskipun keuntungannya kecil. Saingnya yang berorientasi untuk mendapatkan keuntungan dalam hal ini toko-toko barang antik lainnya untuk bersaing, terutama dalam soal harga. 3. Strategi bersaing bisnis. Strategi bersaing bisnis jasa ada 3. Yang pertama, overall cost leadership. Strategi ini mensyaratkan adanya fasilitas yang memungkinkan dilaksanakannya suatu produk massal, kontrol biaya, termasuk kontrol biaya tetap yang tepat, dan penggunaan teknologi yang dapat mengurangi biaya produksi pada tingkat paling rendah. Dengan perhitungan biaya yang lebih rendah, akan memperkuat posisi perusahaan di antara para pesaing, karena pesaing yang kurang efisien akan kalah, sementara perusahaan dengan biaya yang lebih murah akan dapat menahan serangan pesaing. 2. Strategi diferensiasi. Hal pokok yang mendasari strategi diferensiasi adalah tersedianya pelayanan, yang menurut penilaian konsumen bersifat unik atau berbeda dengan pelayanan-pelayanan lain yang sejenis. Beberapa pendekatan dalam strategi diferensiasi dapat terbentuk diferensiasi berupa merek, seperti logo McDonald yang terbentuk penggunaan melengkung kemasan atau dalam bidang teknologi seperti jaringan fiber optik, atau dalam bentuk jaringan penjual, seperti Century 21, itu yang mempunyai jaringan agen properti di seluruh dunia di titik strategi diferensiasi. 3. Strategi fokus. Strategi fokus didasarkan kepada ide untuk melayani suatu target konsumen yang mempunyai kebutuhan yang sangat spesifik. Segmennya bisa saja sekelompok target konsumen tertentu, seperti yang dilakukan oleh USA yang khusus melayani asuransi perwira-perwira militer atau jasa khusus, seperti rumah sakit Soldis yang khusus melayani operasi hernia, atau apa yang dilakukan oleh Federal Express yang melayani paket pengiriman 24 jam. Strategi fokus ini didasarkan pada suatu anggapan bahwa perusahaan yang memfokuskan seluruh rancangannya untuk kelompok konsumen tertentu akan lebih efektif dan lebih efisien daripada perusahaan yang mencoba melayani seluruh jenis konsumen. Dengan memahami cara khusus yang dibutuhkan dan diinginkan konsumen, maka perusahaan akan lebih berhasil dari perusahaan yang lainnya yang tidak mempelajari secara khusus. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada langkah-langkah menyusun strategi jasa. Jadi di sini kita memiliki problem yaitu masalah keuangan meningkat. Untuk langkah-langkah penyusunan strateginya, yang pertama, meningkatkan interaksi penjual, pembeli, atau efisiensi eksternal dengan pengendalian biaya. Tahap kedua, meningkatkan atau setidaknya terkontrol kualitas layanan yang dirasakan. Tahap ketiga, melihat feedback dan tingkat kepuasan pelanggan. Nah, untuk tahap selanjutnya, dengan tingkat kepuasan tersebut, kita dapat memperbaiki suasana internal dan juga kita dapat meningkatkan citra perusahaan. Ketika citra perusahaan dan suasana internal sudah membaik, maka kita dapat meningkatkan volume penjualan. Dan jika volume penjualan sudah meningkat, maka akan mengulang dari step awal. Lanjut. Apabila suatu usaha jasa memiliki masalah dalam keuangan atau masalah dalam bidang persaingan, maka perhatian pertama bukan keputusan untuk melakukan efisiensi internal.
seperti menekan biaya atau mengurangi jumlah karyawan, melainkan mencoba mengubah strategi dengan memperbaiki hubungan dengan para konsumen, keputusan-keputusan eksternal. Seperti perusahaan penerbangan yang mengalami kerugian atau mendapat pesaing baru. Pertama kali harus mencoba memperbaiki kualitas dan menjalin hubungan yang lebih erat dengan konsumen. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.